Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, silakan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih. Betara Dharma adalah dewa keadilan. Dia adalah putra Sang Hyang Parma, yang berarti cucu Sang Hyang Taya, adik Sang Hyang Wenang. Betara Dharma mempunyai saudara kandung bernama Batara Panyarikan. Dia mempunyai tugas kewajiban memberi petunjuk dan ajaran kebajikan kepada umat manusia di dunia. Pada zaman Lokapala, Betara Dharma menitis pada Prabu Lokawana. Dia bertugas memberikan ajaran peradaban kepada manusia dan golongan raksasa. Pada zaman Ramayana, ia menitis pada Prabu Banaputra, Raja Ayodhya. Ia juga menitis pada Raden Bharata, putra Prabu Dasarata, dengan Dewi Kekayi. Ia memberi ajaran tentang hak dan kewajiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Pada zaman Mahabharata, Betara Dharma menitis pada Prabu Puntadewa, Raja Amarta. Ia mengemban amanah untuk memberi contoh perilaku yang adil dan kebajikan dalam masyarakat dan bernegara. Suatu ketika dalam melaksanakan tugas menjaga keadilan, Betara Dharma pernah bertindak kurang bijaksana, sehingga ia dikutuk oleh Resi Animandaya. Resi sakti itu mengutuk Betara Dharma akan menjalani kehidupan sebagai manusia pincang yang dilahirkan dari wanita berdarah sudra. Untuk menjalani kutukan itu, Dewa Keadilan itu menitis pada Yamawidura, anak bungsu Abhiyasa yang lahir dari seorang dayang istana bernama Drati. Menjelang berakhirnya masa pembuangan Pandawa di hutan Kamiyaka, Betara Dharma datang menguji rasa keadilan Yudhistira. Dewa itu menyamar sebagai Raja Gandharawa yang menciptakan sebuah telaga beracun. Ketika adik-adik Yudhistira kehausan, mereka meminum air telaga yang kelihatannya jernih dan sejuk itu. Mereka keracunan kemudian meninggal. Yudhistira pada Gandharwa untuk menghidupkan kembali adik-adiknya. Gandharwa menyuruh Yudhistira memilih siapa di antara keempat adik-adiknya itu yang ingin dihidupkan kembali. Yudhistira dengan bijak menjawab dengan pertimbangan keadilan. Ia memilih Sadewa. Alasannya, istri ayahnya Pandu ada dua. Dirinya mewakili anak Kunti dan Sadewa memiliki anak Dewi Madrim. Jawaban Yudhistira yang bijak itu memuaskan sang Gandharwa. Gandharwa itu lalu berubah wujud kembali menjadi Betara Dharma, dan semua adik Yudhistira dihidupkan kembali. Pada lakon Pandawa Muksa, Betara Dharma menjelma menjadi anjing peliharaan Yudhistira. Anjing itu terus mengikuti perjalanan Pandawa dalam perjalanan kelana spiritual menjemput kematian. Anjing itu mengantar Yudhistira sampai ke pintu surga. Namun ketika Yudhistira hendak masuk ke surga, oleh penjaga gerbang surga, anjing itu dilarang masuk. Yudhistira pun memprotesnya. Yudhistira menolak masuk ke dalam surga jika tidak diizinkan bersama anjingnya yang setia itu. Pada saat itulah si anjing menjelma kembali sebagai Betara Dharma. Dewa Ruci mempunyai wujud dan bentuk sebagai dewa kerdil. Dewa Ruci dianggap sebagai simbol pribadi Bima yang sesungguhnya. Di dalam pewayangan diistilahkan dengan sejatining pribadi. Dewa Ruci juga sering dianggap sebagai lambang hati nurani yang ada pada setiap manusia. Dengan adanya nurani, maka manusia dapat menimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tokoh Dewa Ruci hanya dikenal dalam cerita pedalangan Jawa dan hanya ditampilkan saat Bima atau Werkudara
Kesatria kedua Pandawa mendapat perintah Resi Drona untuk mencari Tirta Amerta atau Tirta Parwitosari, yang mana air ini adalah air suci kehidupan. Pada hakikatnya, Tirta Parwitosari adalah simbol dari kebenaran hakiki. Pencarian itu penuh dengan perjuangan dan rintangan, terutama ialah perlawanan diri kepada nafsu dan setan yang digambarkan dengan peperangan Bima dengan raksasa Rukmuka dan Rukmakala. Ada kesejajaran simbol-simbol yang disampaikan dalam perlawanan manusia kepada nafsu dan setan secara simbolis ditunjukkan di setiap perjalanan spiritual. Berkali-kali Bima harus bolak-balik bertanya kepada gurunya Drona mengenai keberadaan Tirta Parwitosari. Semangat Bima yang tidak kenal lelah untuk mencari itu disimbolkan dengan perjalanan spiritual. Adapun adegan pertarungan antara naga dan Bima ini bisa disejajarkan dengan makna simbolis ritual pencarian jati diri. Gerak melingkar dalam dinamika kehidupan adalah simbol keabadian yang tidak berubah. Dalam lakon Dewa Ruci, puncak pencarian Bima digambarkan dengan kemenangan Bima membunuh naga Nemburnawa. Naga berhasil dibunuh oleh Bima. Dengan gerakan yang memutar melingkar menghempas adalah simbol dari kefanaan, simbol dari dinamika keduniawian. Sedangkan Dewa Ruci sendiri adalah simbol keabadian dan kebenaran hakiki dari hati nurani. Ketika berada dalam tubuh Dewa Ruci, Bima dapat melihat cahaya beraneka warna dan wujud sebagai simbol filosofi hidup. Kepada Bima, Dewa Ruci memberikan dan menjabarkan tentang ilmu Sangkan Paraning Dumadi dan ilmu Kasumparnaan. Memberikan pencerahan kepada Bima dengan ajaran kebenaran sejati, hakikat dan tujuan hidup yang lurus. Dan berkat ajaran Dewa Ruci inilah Bima menjadi kesatria yang berbudi luhur, dapat membedakan antara hak dan kewajiban, di mana perbuatan yang benar dan di mana perbuatan yang sangat menuntun dirinya menjadi insan yang baik, insan yang paripurna sebagai makhluk sejati, makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video ini dan video-video baru yang akan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.